Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu sekalian di seminar online bersama PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum saya memulai acara ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, dan share sosial media PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizka Septiani, biasa dipanggil Rizka. Saya bergabung di PT Alat Bantu Dengar Indonesia sebagai konsultan pendengaran. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian telah berpartisipasi untuk bergabung di sesi seminar online hari ini. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat Zoom ya, dengan format nama spasi kota. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Training Manager PT Alat Bantu Dengar Indonesia yang tentunya sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah Mbak Cut Dini. Halo Mbak Dini, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak Rizka. Alhamdulillah kabar baik. Mbak Rizka apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Mbak. Untuk Bapak dan Ibu di rumah apa kabarnya? Semoga selalu sehat semua ya. Amin. Nah Mbak, yang udah join banyak sekali ya Mbak. Iya, Ada betul. Bapak Reza Sudomo. Selamat siang Pak Reza. Pak Reza yang di Jakarta ya Pak. Ada Bapak Bahtiar Siagian. Halo Pak. Iya, Oke. ada Ibu Hesti di Semarang. Halo Ibu Hesti. Oke. Ada Bapak Alex Tofil. Banyak sekali ya Mbak ya. Betul. Oke. Banyak banget nih ya Mbak yang udah yang hari ini menyempatkan waktu untuk berpartisipasi di online seminar hari Baik. ini. Terima kasih banyak sih atas antusias Bapak dan Ibu Betul. ya. Baik. Nah Mbak Dini, acara seminar online kali ini juga terselenggarakan sesuai dengan protokol COVID ya. Jadi Bapak dan Ibu di rumah jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Bila sedang beraktivitas atau keluar rumah, menggunakan masker dan sesering mungkin untuk cuci tangan ya. Betul, dan jangan lupa juga untuk bawa hand sanitizer Mbak Rizka kalau setiap keluar Benar rumah. sekali. Karena sudah kayak barang wajib gitu ya Mbak. Betul, dan sudah jadi kebiasaan juga ya Mbak Rizka ya. Jadi kalau setelah nyentuh apa-apa selalu menggunakan hand sanitizer kalau tidak ada air. Oke. Nah Mbak Dini, ya sesuai dengan tema kali ini nih Mbak Dini. Bagaimana memilih alat bantu dengar itu yang tepat? Pastinya sangat menarik sekali ya untuk dibahas ya. Nah Mbak Dini sendiri kalau pendapatnya tentang tema ini seperti apa tuh Mbak? Betul, memang ini pertanyaannya bagus sekali ya Mbak ya. Dan dan ini salah satu pertanyaan yang memang sering ditanyakan untuk orang-orang yang memiliki masalah pendengaran atau mencari alat bantu dengar untuk orang tua, untuk kerabat atau untuk anaknya. Ya, jadi memang penting sekali untuk memilih alat bantu dengar yang tepat. Kenapa? Karena untuk berkomunikasi dan bersosialisasi kita memerlukan pendengaran yang baik. Baik. Seandainya seseorang mengalami masalah pendengaran lalu menggunakan alat bantu dengar tapi tidak nyaman, apakah orang tersebut akan menggunakan alat bantu dengarnya dengan baik? Mendengarnya dengan baik? Tentunya kan enggak. Makanya hari ini kita mengangkat tema mengenai pemilihan alat bantu dengar yang tepat untuk orang-orang yang lagi mencari alat bantu dengar gitu ya. Saya sih setuju sekali dan sependapat ya dengan Mbak Dini gitu. Tapi untuk Bapak dan Ibu di rumah mungkin punya pendapat masing-masing nih Mbak tentang tema ini gitu. Jadi Bapak dan Ibu kami sudah mengirimkan linknya di grup Zoom ya. Untuk Bapak dan Ibu nanti bisa dibantu jawab sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Pertanyaan pertama itu, bagaimana menurut Bapak dan Ibu memilih alat bantu dengar itu yang tepat? Dan yang kedua, menurut Bapak dan Ibu, alat bantu dengar yang nyaman itu seperti apa? Jadi mohon untuk diisi pertanyaan yang di link yang sudah kita kirimkan di Zoom group ya Mbak Rizka ya. Benar. Nah Mbak Rizka, hari ini kita nggak cuma berdua aja Mbak. Ada siapa lagi nih Mbak?
Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari jauh, Waduh, dari Solo, Mbak Rizka. Ya. Jadi beliau ini sudah berkecimpung di dunia pelayanan pendengaran itu sudah lebih dari 20 tahun. jam terbangnya sudah luas dan banyak sekali ya. Iya, pastinya. Dan hari ini beliau mungkin bisa memberikan sharing gitu mengenai pengalaman-pengalaman beliau di 20 tahun ke belakang ini mengenai pendengaran gitu. Nah, kita sambut aja ya Mbak Rizka ya. Baik. Customer Service Manager PT Alat Bantu Dengar Indonesia, Bapak Arnold Franz Cornelius. Selamat siang Pak Selamat Arnold. siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang ini dan Mbak Rizka, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Dr. Pujo Widodo yang sudah berkenan untuk hari ini. Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Arnold Franz, biasa dipanggil Arnold Franz juga. Kemudian saya berkecimpung di dunia alat bantu dengar dari mulai tahun 98. Sebelumnya saya di PT King Abadi Aid Indonesia. Itu saya mulai sebagai awal pembuat airmol dan kemudian sampai sekian ya kira-kira 2003 kemudian bergabung dengan Pendengar Indonesia dan sampai sekarang sebagai Customer Service Manager di Jakarta begitu. Tetapi saat ini saya sedang PSBB, jadi stay di Solo terlebih dahulu beberapa bulan begitu. Begitu Mbak Dini. Pak Arnold gimana kabarnya di Solo Pak? Di Solo Pak. Solo aman terkendali Mbak. Tidak ada penambahan kasus. Semoga juga pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa beraktivitas lebih bebas lagi begitu ya. Semoga cepat berlalu Pak ya pandemi ini dan kita Beraktivitas seperti biasanya lagi ya. betul. Oke, ini saya langsung presentasi atau bagaimana nih? Sebentar ya Pak, ini saya ingin menginfokan kembali ke Bapak dan Ibu di rumah. Saat seminar online ini berlangsung, untuk sementara mikrofon Bapak dan Ibu akan kami nonaktifkan sementara, dan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat Zoom nanti ya Bapak dan Ibu ya. Nanti akan kami bacakan, nanti akan kami tanyakan ke Bapak Arnold untuk pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian gitu. Bapak Arnold, ini kami persilahkan untuk pemaparannya. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak. Hari ini saya ingin berbagi sedikit terkait dengan bagaimana memilih alat bantu dengar yang tepat. Tapi sebelumnya, ini kan tadi kan sempat tentunya sudah dibagi linknya, link untuk saya meminta pendapat kira-kira dari kami, tim kami, apakah menurut Bapak dan Ibu kira-kira alat bantu dengar yang tepat seperti apa yang menurut Bapak dan Ibu itu seperti apa begitu loh. Alat bantu dengar yang tepat dan alat bantu dengar yang nyaman itu seperti apa. Mbak Dini, linknya sudah ada? Sudah Pak, sudah kita bagikan tadi di chat grup Zoom ya. Jadi minta tolong Mas Widi untuk di-share. Ya, sebentar. Iya, sebentar ya Pak. Oke, yang paling banyak apa nih ya? Nah, ini Pak sudah di-share, bisa dilihat di layar. Ini penunjuk biru. Nyaman digunakan, tidak menyakiti telinga, bisa membantu mendengar lebih baik. Banyak nih Pak pendapatnya yang sesuai gangguan pendengaran. Kecil dan bantu anak mendengar seperti anak-anak normal, dapat digunakan dan fleksibel, luar biasa ini. Alat yang simpel tidak ribet.
Oh iya, nggak menyulitkan pengguna. Betul, betul, betul. Nah, ini perlu di diarsip ini Mbak Dini. Sebelum nanti kemudian nanti kita jadi Betul. bahan untuk diskusi ya. Baik, saya kira cukup dulu. Nanti kita mulai ke presentasi saya ya. Mohon izin untuk share screen. Baik, oke. Hari ini kita topiknya adalah memilih alat bantu dengar yang tepat, kemudian ya perbedaan antara harga dan tingkatan teknologi, topik yang paling ininya apa, paling akhirnya nanti. Baik, alat bantu dengar yang tepat itu apa sih kira-kira? Dari beberapa orang tua, dari beberapa bapak ibu tadi sudah alatnya kecil, alat yang sesuai dengan gangguan, alat yang nyaman, alat yang fleksibel banyak. Tetapi saya menyimpulkan dari beberapa hasil, salah satunya adalah satu, yang paling utama adalah nyaman saat digunakan. Ini alat bantu dengar yang tepat adalah alat bantu dengar yang nyaman saat digunakan. Yang kedua, harus membuat Anda mendengar, jadi fungsi alat bantu dengarnya juga bisa tercapai. Dua ini saja? Tidak. Ada tiga, yang ketiga. Yang ketiga ini termasuk baru, karena zaman dulu, zaman ketika saya memulai di dunia alat bantu dengar yang tepat itu ya nyaman digunakan, harus membuat Anda mendengar sebaik mungkin, itu saja. Tetapi saat ini karena perkembangan dunia alat bantu dengar, maka kemudian bisa meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup dari tentunya. Lalu sekarang kita coba telah satu persatu, kira kalau alat bantu dengar yang tepat. Jadi nyaman saat digunakan. Nyaman itu apa sih sebenarnya? Secara harusnya. Artinya secara logis, artinya adalah apa saya. Lalu alat saya sesuai enggak apa yang mau dengan percaya diri saya pakai. Nah, itu secara sakit, cetakannya sakit enggak, terasa menekan atau tidak, terasa kira-kira apa namanya, agak mengganggu atau tidak. Kemudian bagaimana saya merawatnya. Nah, kira-kira kalau secara fisik seperti itu. Kemudian kita ada lagi secara akustik. Nah, secara akustik juga ada enggak dengan gangguannya, kira-kira. Kemudian terlalu keras enggak, terlalu pelan, apakah berisik atau tidak. Nah, itu kategori nyaman secara akustik. Jadi nyaman ya secara psikologis harusnya nyaman. Ya, artinya mereka para pengguna harus bisa menerima, memahami, tidak malu dalam menggunakan sesuai dengan keinginannya, dan secara fisik ya tidak sakit, tidak menyakiti, tidak membuat, kalau orang Jawa bilang itu namanya kemeng begitu ya. Kemudian juga ya, kemudian ada lagi secara akustik ya sesuai dengan derajat gangguan pendengaran yang dibutuhkan, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, gitu, sesuai begitu. Jadi itu kategori nyaman dilihat dari sisi psikologis, fisik, dan akustik. Lalu yang kedua,
Alat bantu dengar tepat itu apa? Oh ya, ini masih ada tentang model, ukuran, dan warna. Jadi ini berkaitan dengan yang tadi secara psikologis dan kemudian terkait dengan secara fisik begitu ya. Alat bantu dengar itu ada yang berbentuk kecil sekali, ini ukurannya seujung kuku, jadi seujung jari kelingking, yang kita sebut invisible in the canal, artinya dia masuk sekali ke dalam kanal dan kemudian sama sekali tidak terlihat di sini, padahal sudah dimasukkan, begitu. Jadi ini bentuknya kecil sekali. Kemudian ada lagi completely in the canal, jadi masih terlihat sedikit di dalam. Ini bentuknya lebih besar sedikit dibandingkan biasanya pengguna-pengguna dua model ini. Pengguna-pengguna ini biasanya digunakan mereka yang masih secara psikologis masih malu, kemudian mereka juga menginginkan kualitas pendengaran yang baik, karena biasanya dengan semakin dalam alat bantu dengar ini dimasukkan ke dalam telinga, itu biasanya kualitas suaranya juga semakin baik karena suara menjadi lebih natural dibandingkan dengan menggunakan model-model yang terpasang di luar. Kemudian ada lagi agak lebih besar sedikit in the canal. Kemudian ada lagi di dalamnya. Jadi ini masih agak terlihat, jadi terlihat cukup besar ini. Jadi agak bagian sini agak terlihat lebih kentara begitu. Dan 4 model ini termasuk alat bantu dengar yang kita sebut sebagai custom. Artinya apa? Custom itu jadi housingnya atau casingnya, kalau bahasa kita casingnya itu dibuat sesuai dengan bentuk telinganya Bapak Ibu. Disesuaikan betul-betul, bisa masuk rapi, tinggal tergantung pilihannya dan jenis gangguannya kira-kira. Bisa masuk nggak yang lebih kecil sampai ke dalam, jadi invisible in the canal. Jadi ini yang sekarang menjadi favorit adalah CIC dan kemudian IIC. Kemudian ada 2 model lagi tambahan, dan ini juga yang model dulunya model paling laku ini, BTE atau behind the ear atau di belakang ibu. Paling banyak orang menggunakan, tetapi sekarang tren itu sudah bergeser. Biasanya gangguan ini digunakan oleh gangguan pendengaran sangat berat, atau kemudian juga pada gangguan pendengaran yang diderita anak-anak dengan gangguan pendengaran pada dari lahir gitu. Karena memang alatnya lebih mudah perawatan, maintenance cost-nya lebih rendah, kemudian juga bisa untuk gangguan yang sangat berat. Ada lagi ini, satu lagi model ini merupakan model hibrid ya, antara gabungan dari model belakang telinga dengan model in the canal. Artinya apa? Sebagian mesinnya ada di bodi sini, sebagian receiver atau kalau bahasa kita sehari-hari itu speakernya ada di bagian ujung. Dan ini cukup, walaupun modelnya model dipasang di luar, cukup bisa tersembunyi. Trennya bergeser ke model-model yang kita sebut model rig. Jadi ini mikrofonnya ada di receiver, Pak. Receiver ya, speakernya ada di bagian dalam telinga. Dan ini alatnya semudah BTE untuk dirawat, tetapi kualitas suaranya seperti IIC atau seperti model-model custom yang langsung ke dalam. Jadi cukup baik, dan trennya sudah mulai bergeser. Kalau di banyak sekali yang menggunakan rig sekarang. Baik, saya lanjutkan ke apa sih yang membuat pendengaran kita menjadi baik. Jadi tadi alat bantu dengar yang tepat itu harus nyaman, ya kan? Nyaman ada 3 hal tadi. Kemudian sekarang yang kedua, alat bantu dengar yang tepat itu harus membuat pendengaran Anda menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi ada 2 hal yang dalam membuat pendengaran menjadi lebih baik. Satu, penerimaan awal.
atau kalau bahasa Jawanya initial acceptance. Jadi penerimaan awal. Bahasa Jawa ya, Pak? Gimana? Bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawanya initial acceptance. Penerimaan awal dan penerimaan awal ini artinya apa? Penggunaan awal pada saat penggunaan awal alat bantu dengar ini, pasien atau pengguna alat bantu dengar harus bisa menerima. Artinya proses ini harus bisa dijalani dengan sangat smooth, sangat mudah, harusnya, ya, bukan sesuatu yang bersifat dipaksakan begitu. Maka kemudian analisasi alat ini jadi penting, karena penerimaan ini merupakan pintu dimulai proses perjalanan mendengar bagi pengguna alat bantu dengar. Personalisasi alat bantu dengar ini bisa disesuaikan dengan, ya kita tahu nih biasanya nih, alat bantu dengar itu kan masa-masa awal pemasangan biasanya dipasangkan sesuai dengan gangguan pendengaran, sesuai dengan hasil audiogram. Tetapi faktanya terkadang hasil gangguan pendengaran itu, hasil tes itu, kadang bisa, kadang tidak, kadang problem, kadang bisa juga lancar begitu. Kadang ada setelah disesuaikan dengan gangguannya, dengan hasil tesnya, selalu aja ada keluhan, misal, aduh suaranya masih terlalu keras, suaranya bisa dikerasin nggak, aduh suaranya tajam. Nah, maka kemudian fungsi dari personalisasi alat bantu dengar ini jalankan. Jadi kita menggunakan frekuensi range seoptimal mungkin, dynamic range seoptimal mungkin, peredam bising juga seoptimal mungkin. Dengan tujuan adalah agar menemukan satu titik di mana pengguna itu merasa nyaman di saat pertama kali dia menggunakan alat bantu dengar. Pak. Ya, Mbak Dini. Pak Arnold, Pak, mau tanya Pak, mungkin Bapak Ibu di rumah juga bingung nih Pak mengenai frekuensi range sama dynamic range itu apa ya Pak? Frekuensi range itu jadi rentang frekuensi dari kalau manusia kan frekuensi range-nya dari mulai 20.000 sampai kemudian dari 2020 sampai kemudian ke 20.000 kHz begitu kan. Tetapi kalau alat bantu dengar kan terbatas begitu, hanya dari mulai 125, 80 sampai kemudian 16.000. Tetapi sebisa mungkin kita optimalkan itu, ya, seoptimal mungkin, tapi dengan catatan harus tetap nyaman. Mak kowe kan pola kowe. Karena iya betul. Karena biasanya begini, para pengguna alat bantu dengar yang pertama kali menggunakan itu kan sekian lama dia tidak mendengar, bisa setahun, bisa 2 tahun, 3 tahun begitu. Betul. Pendengaran pusat atau pendengaran sentral atau di bagian otak itu ada yang khusus untuk menangani bagian pendengaran. Itu dia bisa lupa gitu ya. Karena tidak ada asupan suara, kemudian bisa lupa, oh tiba-tiba suara-suara bising-bising itu dia tidak dengar, hanya beberapa suara yang cukup keras dia bisa dengar. Lama-lama karena itu pola terus-menerus terjadi, akhirnya kemudian bagian auditorinya bisa, tanda kutip lah, bahasa sederhananya lupa gitu. Nah, lalu ketika kita kasih alat pada saat pertama kali nih, Mbak Dini, biasanya mereka akan langsung, waduh, apa nih, ramai sekali nih, banyak suara, semua suara masuk nih. Iya kan? Kalau Mbak Dini atau Mbak Rizka kemudian pasang alat bantu dengar kan biasanya kali pertama yang terjadi adalah, ini suara apa ya? Suara apa ya? Aduh, sana suaranya. Jadi respon pertama itu lebih ramai ya. Gitu. Misal suara orang jalan aja, itu apa ya? Suara apa ya? Kan gitu. Nah, itu algoritmanya mulai apa ya? Karena begitu lupa tiba-tiba ada itu dia aduh. Nah, makanya kemudian dari awal ini ya jangan di-push dulu sistem auditorinya. Beri sesuatu yang dia nyaman dulu. Nanti gradually atau bertahap kita naikkan pelan-pelan begitu. Gitu ya, Jadi ya. Memang setelah pakai alat bantu dengar pun Pak Arnold perlu penyesuaian ya Pak ya?
Iya pastilah Mbak Dini. Alat bantu dengar ya nggak ada yang sekali. Pernah Mbak Dini setting alat kemudian hanya satu kali pasang, selesai begitu saja? Kan tidak pasti. Ya sih Pak, pasti kan ada seterusnya lagi tahapnya. Jadi nggak langsung pertama langsung enak gitu ya Pak, perlu penyesuaian. Iya. Iya, tapi yang Kalau pertama untuk penyesuaian kira-kira berapa lama tuh Pak? itu setiap individu beda Mbak. Kita nggak bisa ini. Betul. Tapi yang paling kunci yang paling penting adalah pasien atau pengguna alat bantu dengar harus mau menggunakan alatnya terlebih dahulu. Masalahnya Iya betul. Masalahnya kadang kemauan ya Pak ya. betul. Kadang ketika merasa nggak enak, sudah gitu. Makanya penting ketika di awal ini betul-betul dijaga bahwa kondisinya harus betul-betul sangat nyaman. Jadi nggak usah kita keburu-buru sesuai dengan dosis yang harus diberikan sesuai dengan gangguannya, nggak usah. Sedikit aja, kasih sedikit. Dan maksimalkan peredam bisingnya supaya tidak bising. Nah, ini agak kontraindikasi ya dengan yang kedua nanti. Nah, yang kedua adalah manfaat penggunaan jangka panjang. Ini membuat pendengaran kita dengan alat bantu dengar jadi lebih baik. Biasanya kita menggunakan fitur apa sih yang kita gunakan untuk pengamatan jangka panjangnya, untuk follow up-nya. Jadi ada data log. Rata-rata alat bantu dengar sekarang ini mempunyai data logging atau dia bisa merekam situasi pengguna, misal dia sering di tempat seperti apa, begitu kan. Kemudian baterainya berapa lama habisnya, kemudian berapa keras suara yang sering dia dengar rata-ratanya, seberapa sering dia menurunkan volume, menaikkan volume, itu kan kita bisa pelajari dari data. Nah, itu berguna sekali untuk kita konseling ke depan. Kemudian ada lagi, nah ini saya agak menggunakan kata-kata ibu-ibu nih, menyapih teknologi secara tepat dan bertahap ya. Artinya apa? Jadi teknologi ini sebenarnya apa ya? Teknologi ini sebenarnya diciptakan, rata-rata teknologi ini adalah membatasi asupan suara yang masuk agar fokus pada percakapan. Betul enggak? Rata fitur alat bantu dengar kan begitu, Mbak Dini. Betul. Mbak Rizka kalau sering masang alat kan biasanya kalau melihat fitur-fitur misal dinyalakan itu kan mesti frekuensi tertentu akan menyesuaikan sendiri dan itu biasanya mengoptimalkan pada suara-suara pada range percakapan. Nah, sedangkan pendengaran kita ini tidak hanya dalam percakapan. Kita kan tidak setiap saat mendengarkan percakapan. Saya pun bisa berkembang seperti ini karena juga ambil dari suara noise. Jadi percakapan ya, tetapi pada situasi-situasi tertentu. Tapi yang paling utama memberikan rangsangan ke kita adalah ya suara, apapun itu, percakapan, suara musik, suara bising, suara noise, suara mobil di jalan dan sebagainya itu memberikan asupan terhadap auditory system atau sistem pendengaran. Jadi semakin kita terlatih menggunakan alat bantu dengar, teknologi juga gradually atau bertahap harus dimodifikasi, diturunkan sedikit demi sedikit sampai kemudian agar kita tidak bergantung pada teknologi. Tercapailah satu bentuk stimulasi auditory system kita atau sistem pendengaran kita yang secara natural begitu. Jadi tidak mengandalkan teknologi. Begitu. Tetapi kalau kita bandingkan nomor 2 manfaat penggunaan jangka panjang, ya dia harus ada